Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Pak Randy. Kita akan bahas lagi lanjutan dari pertemuan kemarin yang live. Hari ini kita by video dulu. Saya akan bahas tentang nilai-nilai diskriminan. Ya, ini lanjutan kemarin kita sudah bahas persamaan kuadrat, bentuk akar, bilangan berpangkat, lalu menentukan akar-akar persamaan, menentukan faktor. Nah, sekarang terakhir kemarin rumus ABC, ya menggunakan rumus ABC. Sekarang kita mencari nilai diskriminan atau bisa disebut nilai D nanti. Jadi ada ABC, ada D-nya. Bagaimana kelanjutannya? Kita cek ya. Yang pertama tentang agenda. Sebelum masuk materi, utamanya adalah jadwalkan kegiatanmu hari ini untuk hari esok yang sukses. Karena hari kesuksesan besok itu ditentukan hari ini. Lalu, dirimu lah yang menentukan masa depanmu. Memang nasib ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi apa yang kamu kerjain hari ini? Karena itu yang akan membentuk. Itu yang akan kamu kalau sekarang sibuk apa, nah itu dipetik di hari besok. Itu yang pasti. Ya, semuanya nih siswa-siswi SMP Telfos. Semuanya itu ditentukan oleh diri sebenarnya. Sekarang mau gimana? Oh, semua ditentukan oleh Allah. Ya udah, membentuk Allah itu ridho sama kita gimana? Harus ibadah yang rajin, sedekah yang rajin, sholat yang benar yang khusyuk, wudhu yang benar. Itu udah dilakuin belum? Kita buat Allah ridho, kan kita yang menentukan besar besar penentuan hidup tuh dari diri kita. Next, kesuksesan bukan kebetulan. Nggak ada orang sukses, wow tiba-tiba sukses. Nggak ada. Semua direncanakan. Coba tanya orang tua kamu, ya, tanya ayah, tanya ibu, tanya om, tanya yang kamu kenal, bisa sukses seperti itu. Apakah kebetulan langsung semalam langsung sukses, atau dia step by step, hari-harinya bagaimana, bulannya bagaimana, tahunnya bagaimana. Kemungkinan besar dan sebagian besar adalah direncanakan. Sebagian besar ya. Semua pasti, misal mau jadi guru berarti dia belajar ya, betul. Misal dia mau jadi dokter berarti belajar biologi gimana, lihat kinerja dokter gimana. Misal mau jadi TNI itu harus kayak gimana, fisiknya harus kayak gimana, sehatnya harus gimana, makan harus dijaga. Semua tuh ditentukan dari hari-hari. Nggak ada yang tiba-tiba langsung jadi TNI, nggak ada. Semua harus betul usaha. Masuk ke materi sedikit. Saya tidak begitu banyak membahas ya, karena keterbatasan materi juga, dan kita nggak usah terlalu buru-buru. Jangan lupa di pekan ini ada pembagian rapot, dicek dulu nilai-nilainya. Persamaan kuadrat dan nilai diskriminan. Persamaan kuadrat sendiri sudah sering banget dibahas, ya. Di sini ada x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Kalau ditanya A-nya berapa, sudah jelas A-nya 1. 1 dari mana? Dari koefisien si X kuadrat. B-nya berapa? B-nya dari yang tengah, B-nya adalah minus 2. Lanjut, sekarang ada C, ada A, ada B, ada C. Ya, sebelahnya C yang terakhir yaitu min 15. Jangan lupa tanda negatifnya. Kita lanjut. Bagaimana D-nya? Nah, D itu adalah nilai diskriminan, bisa disebut D. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Mungkin mirip-mirip ya dengan yang kemarin. Nanti kita bahas. D bisa dihitung dengan B kuadrat min 4AC. Seperti biasa, B-nya berapa? B-nya di situ minus 2. Kita masukkan minus 2 kuadrat. Kurang 4, A-nya 1, C-nya min 15. Dengan apa yang diketahui di sebelah kiri. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini ada yang di garis kuning itu min 4 kali 1 kali min 15 itu bisa dikerjakan duluan. Kenapa perkalian? Ya sebelah kiri tinggal kita kuadratkan. Min 2 kali min 2, min kali min positif 4. Yang itu 4 kali 1, min 4 kali 1 min 4 dikali min 15 positif 60. Jadi nilai D-nya adalah 4 tambah 60. Paham sampai sini? Kita lanjut.
4 tambah 60 sangat mudah ya, anak SD juga tahu, D-nya adalah 64. Sekarang 64 ini untuk apa ya? Apakah berguna dalam persamaan kuadrat dalam kita ngerjain? Kita cek. Sifat-sifat diskriminan atau nilai D yang tadi. Nah, ada tanda lebih dari D lebih dari 0. Berarti kalau D-nya positif, lebih dari 0 kan positif ya. Akar-akar atau faktor-faktor yang di bawah yang suka kita cari itu real atau ada, akarnya ada, tapi berbeda angkanya. Paham? Lanjut. Kalau D-nya sama dengan 0, dia akar-akarnya kembar. Atau misal ada 2 tapi sama angkanya. -1 sama -1, misal gitu. Kita pernah tuh nyari akar kayak gitu. -2 sama -2. Itu pernah ada kan kayak gitu? Itu namanya akar-akarnya kembar. Kalau dihitung D-nya pasti sama dengan 0. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau D kurang dari 0, akar-akarnya imajiner. Atau sempat pernah kita latihan terus dibilang, Pak akarnya nggak ada. Nah, bukan nggak ada sebenarnya, akar-akarnya imajiner. Imajiner itu gimana? Biasanya ada akar yang negatif. Bagaimana nanti penjelasannya? Kita bahas di hari Kamis insya Allah. Tadi kita mendapat nilai D adalah 64. Nilai D adalah 64. Kira-kira termasuk yang mana? Yang positif, 0 atau negatif? Gampang ya? Dia positif atau yang pertama. Berarti seharusnya akar-akar persamaannya nilainya real dan berbeda, nggak kembar. Kita lihat. Kita lihat dalam menentukan akar ya. Kita lihat dalam menentukan akar. Menentukan akar, kita cek lagi persamaan kuadratnya masih yang sama, kita bahas nggak jauh-jauh dari sini. X kuadrat min 2x, tadi udah tahu A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 15, D-nya 64. Nah, ini D-nya udah dapat karena tadi udah kita hitung. Ya. Ingat rumus ABC pertemuan kemarin, masih kita lanjut. Rumus ABC kemarin adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Wow, panjang sekali. Ya, panjang sekali. Tapi ini sebenarnya agak memudahkan sedikit. Kita lihat, ada B kuadrat min 4AC. Nah, itu apa? B kuadrat min 4AC adalah D. Berarti akar D. Min B. B-nya min 2. Berarti min 2 plus minus akar 64 per 2 kali 1. Kenapa 2 kali 1? A-nya 1. D-nya 64. Paham? Lanjut. Akar 64 itu 8. Sudah jelas. Min 2. Min kali min adalah plus. Jadi 2 tambah kurang 8 per 2. 2 yang bawah dari mana? Dari 2 kali 1. Paham? Sekarang kita kerjakan yang atas. 2 tambah 8 per 2 sama dengan 10 bagi 2. Itu yang tambah. Itu hasilnya 5. Yang bawah 2 kurang 8 per 2 adalah min 6 bagi 2. Jawabannya min 3. Paham sampai sini? Nah, diingat lagi. B kuadrat min 4AC adalah D atau nilai diskriminan. Ya. Dan ini adalah hasil akar-akarnya. Ada 2. Ada yang positif 5 dan negatif 3. Nah, sekarang D-nya tadi 64 lebih dari 0 adalah akar-akar real yang berbeda. Berarti benar kan? Angkanya benar-benar ada angkanya. Akarnya ada, angkanya 5 dan minus 3 dia berbeda angkanya, nggak kembar. Itulah bukti dari nilai diskriminan. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu banyak efeknya ke depan. Jadi ini adalah dasar untuk kita mendalami lagi tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nanti kita bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat nanti dilanjut lagi di kelas 10 maupun IPA atau IPS, itu masuk matematika wajib. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan mendalami kemampuan berpikir kamu. Ini kita harus kritisi karena banyak tanda-tandanya, banyak rumusnya. Bisa dibuat mind map juga catatannya. Dan
tandai soal-soal yang sering keluar, karena itu yang biasanya keluar di soal-soal ulangan harian nanti. Nanti kita ada ulangan harian tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, tapi belum. Mungkin sekitar 2 pekan lagi. Ya. Untuk hari ini kita cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.